Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Kenalin, aku Haniel dan nanti ada temanku Thomas yang akan muncul di slide berikutnya. Nah, kami berdua adalah mahasiswa program studi hubungan internasional di Universitas Pelita Harapan. Nah, jadi di video ini aku sama Thomas tuh pengen ngobrol soal isu yang menurut kami tuh penting banget, terutama di dunia olahraga, yaitu soal rasisme dalam sepak bola. Nah, topik ini tuh nggak cuma soal pemain atau klub aja, tapi juga nyambung ke masalah yang lebih luas tentang keberagaman di masyarakat global. Oh ya, video ini kami buat untuk proyek UAS kami atau ujian akhir semester mata kuliah tren dalam hubungan internasional semester ganjil tahun 2024-2025. Nah, kami berharap selain bisa jadi tugas yang oke, video ini juga bisa ngasih wawasan yang lebih ke kalian tentang isu yang bakal kami bahas. Nah, ngomongin soal rasisme, sayangnya ini masih jadi masalah besar di dunia sepak bola, terutama di Eropa. Padahal kan sepak bola itu harusnya jadi tempat di mana orang dari berbagai latar belakang tuh bisa kumpul, main bareng, dan ngerayain keberagaman. Tapi pada kenyataannya, kita masih sering lihat perilaku rasis baik dari supporter, pemain, atau bahkan orang-orang yang terlibat di dalam olahraga ini. Kenapa sih isu ini penting banget? Jawabannya tuh karena sepak bola tidak cuma olahraga. Nah, ini udah jadi fenomena sosial budaya yang mendunia. Di satu sisi, sepak bola tuh bisa banget nyatuin orang-orang dari berbagai latar belakang, bikin solidaritas global. Tapi di sisi lain, masalah rasisme ini ngingetin kita kalau menerima keberagaman itu masih jadi PR yang besar di banyak tempat. Kalau dihubungin ke hubungan internasional, sepak bola tuh bisa jadi alat diplomasi yang luar biasa buat ningkatin hubungan antar negara. Makanya, penting banget buat memastikan olahraga ini bebas dari diskriminasi. Judul video kami adalah kolaborasi UEFA dan FIFA dalam mengatasi isu rasisme dalam sepak bola di Eropa pada tahun 2023. Nah, di video ini kami pengen ngejelasin gimana dua organisasi sepak bola terbesar di dunia ini yaitu UEFA dan FIFA bisa kerja bareng buat ngatasin masalah rasisme, terutama yang ada di Eropa. Nah, fokus kami tuh ada di kebijakan yang mereka buat, contoh kasus nyata yang terjadi, dan juga keberhasilan serta tantangan yang mereka hadapi di tahun 2023. Kami harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa punya gambaran yang lebih jelas soal apa aja yang udah dilakuin oleh UEFA dan FIFA, sekaligus terinspirasi buat dukung sepak bola yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Supaya pembahasan kita semakin jelas dan mendalam, yuk kita simak video wawancara berikut ini. Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk ngobrol langsung sama seorang narasumber yang punya pengalaman dan pandangan menarik soal sepak bola. Nah, narasumber kita ada di sini seperti teman-teman sudah lihat. Narasumber kita yang salah satu ini adalah yang ganteng ini. Mungkin kakak bisa perkenalan dulu, nama siapa, terus dari mana, sekarang lagi ngapain, dan mungkin kita mau lihat hobinya kakak nih apa nih. Oke, silakan kak. Oke, terima kasih. Langsung saja perkenalkan, nama saya Sampari. Saya tinggal di Jayapura, khususnya di Papua. Kalau untuk keseharian mungkin sibuk kerja ya di kantor, dan juga kalau hobi saya bermain musik dan juga menonton pertandingan sepak bola. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget nih narasumber kita. Kita tidak salah pilih narasumber nih. Yang mana kakak nih seorang staff atau pekerja, tapi di satu sisi dia mempunyai hobi yang keren banget, yaitu suka untuk memainkan alat musik dan menonton sepak bola. Sudah pasti kakak ini memiliki pemahaman mengenai dunia persepak bolaan ini ya, yang sudah sangat luas pasti. Oke, langsung saja. Di sini kita bakal bahas isu yang tidak cuma penting buat dunia olahraga nih Kak Sampari, tapi juga relevan banget buat masyarakat secara umum, yaitu rasisme dalam sepak bola, khususnya yang ada di Eropa. Nah, isu ini tuh sering banget jadi sorotan karena sepak bola itu tidak lebih dari sekedar olahraga. It's a universal language yang bisa nyatuin orang dari berbagai latar belakang. Tapi sayangnya, kalau kita bisa lihat, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, aku pengen sedikit ngingetin kalau topik ini tuh tidak cuma bahas soal masalah yang ada di lapangan bola, tapi juga soal gimana sepak bola nih bisa mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang lebih besar. Dan juga sepak bola itu punya kekuatan buat ngajarin kita tentang keberagaman dan saling menghormati. Tapi di sisi lain, rasisme juga jadi pengingat kalau masih banyak hal yang harus diperbaiki. Oke, sekarang kita masuk pada sesi wawancara yang mana saya akan bertanya kepada kakak Sampari
mengenai beberapa pertanyaan. Apakah kakak siap untuk saya bertanya? Boleh. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kakak tuh ngalamin atau lihat langsung tindakan rasisme yang terjadi di lapangan? Terus pada waktu tindakan itu terjadi atau hal tersebut terjadi, bagaimana perasaan kakak pada waktu itu? Mungkin bisa dijawab, Kak? Oke, baik Diksi. Langsung saja jawab. Kalau untuk pengalaman pribadi sih belum pernah pada saat pertandingan. Tapi pernah satu teman alami ungkapan rasis dari tim lawan dia waktu dia bermain bola di salah satu daerah konyol. Jadi mungkin ya karena skill bermain teman saya bagus, jadi tim lawan mereka mulai mengungkapkan ujaran rasis yang membuat semangatnya jadi kurang untuk bermain, kurang lebih seperti itu. Dan juga menurut saya kalau untuk ungkapan rasis sendiri itu sangat berpengaruh ke mental pemain yang sedang bermain di lapangan, jadi bisa mengurangi semangatnya untuk terus memperjuangkan timnya untuk menang, kurang lebih seperti itu. Rasanya memang nggak nyaman ya, apalagi kalau kita lihat ada perlakuan kayak gitu di dunia olahraga yang seharusnya tuh jadi tempat untuk bisa dibilang untuk bersatu. Semoga kita semua nih bisa lebih baik terhadap hal ini ke depannya. Nah, oke. Iya, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua nih, Kak. Oke, pertanyaan keduanya adalah sepak bola itu bisa nggak jadi cara buat ngajarin orang tentang keberagaman dan saling menghormati? Khususnya tuh kita lihatnya di Eropa, Kak. Bisa tidak? Kalau menurut kakak gimana? Menurut saya bisa lah, karena dalam satu tim sepak bola di situ kan mereka menggabungkan banyak pemain dari berbagai macam tempat, suku, agama, dan lain-lain. Jadi banyak keberagaman di dalam satu tim itu yang membuat mereka harus saling menjaga perbedaan itu agar tidak terjadi ungkapan rasis dalam satu tim atau dari luar tim mereka yang mau menghancurkan kebersamaan mereka, kurang lebih seperti itu jawabannya. Jawabannya sih betul, Kak, karena sepak bola kan kalau bisa dilihat sepak bola ini punya potensi besar untuk ngasih pelajaran tentang keberagaman dan saling menghormati. Apalagi banyaknya pemain dari berbagai negara, terus budaya dan agama yang bisa jadi contoh nyata untuk semua orang. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga ya. Oke, menurut Kak Sampari, rasisme di sepak bola itu sebenarnya gambaran dari masalah sosial yang lebih besar di Eropa atau gimana? Pandangan Kakak gimana? Kalau dikaitkan untuk masalah sosial dengan rasis, apa sih? Memang lagi memuncak di sana karena kasus rasis ini sudah bukan hal yang baru sih. Dari dulu-dulu memang sudah sangat-sangat sering terjadi ungkapan rasis ya. Jadi kalau untuk masalah sosial di sana, dia bisa berpengaruh sekali dengan kasus rasis ini di Eropa. Oke, berarti saya juga setuju sama saya setuju juga sama Kakak Sampari karena kalau kita lihat masalah rasisme ini di sepak bola memang seringkali cerminan dari isu-isu yang lebih besar di masyarakat. Kalau kita tidak bisa selesaikan masalah sosialnya, ya susah juga untuk kita menyelesaikan masalah rasisme di lapangan. Oke, kita lanjut ke nomor pertanyaan keempat. Pertanyaannya, kedepannya UEFA sama FIFA nih punya rencana apa biar rasisme di sepak bola benar-benar hilang? Jadi kakak lihat ke depannya atau mungkin kakak ramal kira-kira nih ke depan UEFA sama FIFA nih punya rencana atau strategi apa untuk ngatasin rasisme di Eropa nih? Gimana tanggapan kakak? Kalau menurut saya sih sudah banyak langkah bagus yang dibuat sama FIFA dan juga UEFA untuk mengatasi memuncaknya kasus rasis ya. Mungkin mereka sering mendukung kampanye tentang anti rasis dan juga mungkin memberikan sanksi yang berat ke tim sepak bola atau supporter yang memberikan atau melakukan aksi rasis di dalam pertandingan tersebut. Dan juga kalau untuk FIFA dan ini mungkin mereka harus lebih perketat lagi aturan untuk ujaran rasis itu sendiri sih. Mungkin dengan adanya kemudahan ke supporter atau tim untuk melaporkan ke FIFA jika ada terjadi masalah tentang rasis di dalam pertandingan sepak bola, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh UEFA dan FIFA yang tadi Kakak sampaikan bisa lebih dimaksimalkan agar masalah rasisme yang terjadi ini semakin berkurang. Terus juga penting banget untuk
tetap konsisten dalam memberantas rasisme ini, mulai dari peraturan yang lebih ketat hingga memberikan edukasi kepada para fans-fans yang suka untuk mendiskriminasikan jenis lain. Oke, kita sekarang masuk pada pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaan ini menjadi pertanyaan penutup untuk sesi wawancara kita di hari ini. Nah, pertanyaannya untuk Kakak Sami adalah, kalau boleh kasih pesan buat para fans sepak bola, menurut Kakak apa yang paling penting biar kita semua nih bisa lawan rasisme nih secara bersama-sama? Mungkin ada pesan-pesan dari Kakak? Oke, jadi kalau menurut saya sih pesannya kurang lebih pada supporter, kepada tim, ya buang jauh-jauh rasa perbedaan atau apapun itu, tetap menjaga kebersamaan dan juga keberagaman, karena dari situ kita bisa membuang jauh ujaran rasisme atau apapun itu yang akan menimbulkan pikiran untuk kita melakukan ujaran rasisme sama supporter atau sama tim. Karena itu pentingnya menjaga kebersamaan. Memang betul, kalau kita itu kalau bisa tuh kita mulai dari diri sendiri dan bisa terapkan untuk saling menghargai. Pasti sepak bola tuh bisa jadi inklusif buat semua orang. Nah, semoga pesan-pesan yang tadi Kakak sampaikan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Kakak Sampari atas waktunya dan jawaban-jawaban yang luar biasa tadi. Obrolan ini tuh memang benar-benar membuka wawasan kita tentang gimana rasisme di sepak bola itu tidak cuma masalah olahraga, tapi juga bagian dari tantangan sosial yang lebih besar. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, khususnya buat terus mendukung sepak bola yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Dan buat teman-teman yang masih nonton, mari kita sama-sama belajar untuk lebih menghargai keberagaman, baik di dunia olahraga maupun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan topik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara UEFA atau FIFA dan FIFA. Dan perbedaannya itu, untuk UEFA mereka lebih berfokus pada klub-klub sepak bola yang berada di Eropa. Jadi hal ini lebih fokus ke dalam klub dibanding pertandingan antar negara. Untuk klub ini mereka menyelenggarakan kompetisi-kompetisi yang berupa pertandingan antara klub-klub terbaik yang ada di benua Eropa untuk bergabung menjadi satu dalam pertandingan kompetisi. Yang mereka menyelenggarakan adalah pertandingan-pertandingan seperti UEFA Champions League, Europa League, dan Conference League. Itu tiga kompetisi yang besar yang diselenggarakan oleh UEFA. Dan selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam disiplin dan lisensi klub dan membantu pengembangan sepak bola dalam teknis dan keuangan. Baik, untuk FIFA bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kompetisi-kompetisi internasional antar negara. Dan hal ini pertandingan-pertandingan seperti World Cup, Women's World Cup, atau usia muda seperti World Cup Under 20 seperti itu diselenggarakan oleh FIFA. Dan FIFA fokus dalam menjamin fair play dan transparansi, serta juga keseragaman aturan sepak bola dalam jangkauan secara internasional. Kami juga bahas dalam bentuk tanggung jawab FIFA untuk melawan rasisme. Untuk tanggung jawab FIFA untuk melawan rasisme, pertama ada kampanye yang mereka buat yang disebut sebagai kampanye Say No to Racism, yang didirikan untuk melawan diskriminasi bagi pemain, pelatih, maupun fans dan penonton. Jadi Say No to Racism ini didirikan dalam poster-poster dan papan digital di stadion maupun di TV untuk orang yang penonton di dalam rumah. Dan seringkali kalau misalnya kami menonton bola, hal tersebut itu sudah jelas terlihat seperti di papan-papan yang ada di dalam stadion. Itu biasa ada tulisannya Say No to Racism atau No Room for Racism. Itu juga merupakan kampanye yang didirikan oleh FIFA. Lalu kampanye-kampanye ini dibuat untuk memperingatkan berkali-kali bahayanya rasisme dalam sepak bola, dan sepak bola merupakan suatu olahraga yang tidak ada ruangan untuk rasisme. Dan dalam bentuk regulasi ditekankan secara keras bahwa rasisme di dalam klub sangat tidak diperbolehkan, dan disiplin antar pemain dari berbagai ras, suku, agama, dan negara harus diperlakukan dengan respect dan tanpa pandang. Pelanggaran regulasi ini dapat diberikan sanksi. Ini dapat terjadi bagi pemain maupun fans dan penonton yang melakukan aksi rasisme. Jadi kalau pemain
hal ini dapat berujung ke sanksi denda maupun secara keuangan maupun skorsing dalam pertandingan, dan mereka tidak bisa bertanding dalam satu waktu yang cukup lama biasanya. Lalu untuk penonton atau fans yang melakukan aksi rasisme, hal ini dapat berujung ke tidak boleh datang untuk menonton di stadion tersebut. Jadi sebagai contoh yang saya akan ambil itu, pemain Real Madrid, Vinicius Junior, pernah mengalami rasisme dari fans Sevilla, dan fans Sevilla tersebut yang telah ketahuan melakukan rasisme diberi denda, sanksi, dan tidak diperbolehkan untuk datang ke stadion untuk menonton lagi. Hal tersebut efektif untuk menurunkan tingkat rasisme di sepak bola. Nah, di tahun 2023, UEFA sama FIFA nih bikin beberapa kebijakan baru buat ngatasin masalah rasisme. Salah satu contohnya, mereka tuh mulai pakai teknologi canggih kayak kamera pengawas yang terintegrasi sama sistem AI. Jadi, pelaku rasisme itu bisa langsung ketahuan bahkan real time pas pertandingan. Nah, selain itu, FIFA juga tuh kerja bareng organisasi lokal buat bikin workshop tentang keberagaman. Edukasi ini tuh penting banget kalau boleh kita tahu, terutama buat supporter dan komunitas sepak bola, supaya mereka tuh ngerti dampak negatif rasisme, baik buat individu maupun buat citra sepak bola secara keseluruhan. Soal kasus nyata yang cukup heboh atau soal isu rasisme ini, contoh nyatanya yang mungkin kita bisa lihat yaitu kita mundur 1 tahun yang lalu, yaitu mengenai Vinicius Junior dari Real Madrid. Pasti kalian semua tahu, dia ini waktu itu kena ejekan rasial dari supporter Valencia pas main di La Liga pada bulan Mei 2023 yang lalu. Nah, untungnya ejekan itu tuh terekam kamera. Jadi pelakunya tuh langsung ketahuan. UEFA sama FIFA tuh juga nge-push pihak La Liga buat ngasih sanksi tegas, kayak macam larangan masuk stadion buat pelakunya dan kampanye khusus di pertandingan berikutnya. Ada lagi satu kasus yang lainnya, yaitu kalian pasti tahu Romelu Lukaku dari Inter Milan. Nah, dia ini juga kena ejekan rasis waktu lawan Juventus di Liga Champions. Nah, pada saat itu UEFA langsung ambil tindakan, ngasih denda besar ke Juventus plus nutup sebagian tribun stadion buat beberapa pertandingan. Oke, program-program ini tuh udah mulai nunjukin hasil positif. Misalnya, laporan kasus rasisme jadi lebih banyak dan pelaku juga lebih cepat diidentifikasi. Tapi ya, tantangan nih masih ada. Salah satunya yang paling sulit adalah pelecehan di media sosial. Komentar-komentar rasis di platform kayak Instagram atau Twitter sering banget tuh dilakukan secara anonim. Jadi itu susah banget buat ditindak. Selain itu, beberapa pihak juga ngeluh kalau saksi yang dikasih tuh belum cukup berat buat dibikin efek jera. Apalagi di liga-liga kecil yang pengawasannya tuh bisa dibilang kurang ketat. Jadi meskipun bisa dilihat kalau kemajuan itu udah ada, kerjasama yang lebih kuat tuh masih dibutuhkan buat ngatasin masalah ini secara menyeluruh. Baik, jadi sepak bola dapat memberikan rasa solidaritas dan identitas melalui nasionalisme globalisasi secara tidak langsung. Jadi yang saya maksud dari globalisasi secara tidak langsung ini, dalam suatu klub, terutama klub-klub besar yang berada di Eropa, itu fansnya tidak hanya dari negara itu tersebut, tetapi dari seluruh dunia, seperti klub-klub Manchester United, Real Madrid, Barcelona, itu sudah mengumpulkan fans dari berbagai negara yang mempunyai ras berbeda, tradisi berbeda, culture berbeda, dan bahkan agama berbeda, dan itu menjadi suatu rasa kolektif secara bersama dan memberikan rasa solidaritas antar fans dan pemain, karena pemainnya pun juga sangat beragam dalam segi suku, ras dan agama. Dan untuk sosial budaya, sepak bola juga dapat memberikan rasa kesetaraan dalam berbagai ras, suku, dan juga gender antara lelaki dan perempuan, dengan terlihatnya ada kompetisi-kompetisi Women's World Cup atau pertandingan klub yang women, itu juga memberikan rasa kesetaraan terhadap wanita dalam gender. Oke, jadi gerakan Say No to Racism memberikan rasa persatuan dan tanpa pandang bulu antar pemain dan fans atau supporter ke klubnya maupun klub lain. Jadi dengan sudah sangat globalisasinya Eropa, pemain dan fans sudah terbuka dengan menerima keberagaman dalam perbedaan antara ras, suku, tradisi, semua antara pemain, dan bahkan jika pemainnya hebat menjadi idola suatu klub ya, seperti yang kami bisa lihat itu contohnya Bukayo Saka di dalam Arsenal atau Mohamed Salah
yang bermain di Liverpool itu menjadi idola dalam klubnya, walaupun mereka berasalnya tidak dari Eropa atau warna kulitnya berbeda. Itu tidak dipandang lagi dengan adanya gerakan solidaritas Say No to Racism, di mana karena Eropa sudah sangat mengalami globalisasi dan sepak bola juga banyak pembelian pemain antar negara dan semuanya bermain dengan baik, itu sudah menjadi hal yang normal dan orang pun sudah tidak melihat perbedaan lagi. Oke, jadi turnamen internasional sering menjadi media atau instrumen bagi negara-negara Eropa untuk mempererat hubungan politik melalui pertukaran budaya dan interaksi antar warga. Selain itu, dengan adanya kompetisi seperti FIFA Euro Cup yang didirikan di berbagai negara di Eropa, memberikan rasa solidaritas dan pembagian antar culture dan tradisi di Eropa. Hal ini menjadi suatu alat diplomasi karena hal ini dalam secara tidak langsung itu memberikan rasa relasi dan kerjasama antar negara serta juga penduduk di negara itu dengan penduduk lain, dan hal tersebut itu menjadi alat diplomasi yang dapat digunakan melalui sepak bola sebagai instrumennya di negara-negara Eropa. Kolaborasi antara UEFA sama FIFA di tahun 2023 seperti yang tadi telah jelaskan, ini tuh sebenarnya udah nunjukin komitmen yang serius buat ngatasin mengenai isu rasisme. Kampanye kayak No to Racism lumayan berhasil buat ningkatin kesadaran publik, dan teknologi baru yang mereka pakai juga tuh efektif buat nangkap pelaku di dalam stadion. Tapi ya masih ada yang perlu diperbaiki, terutama soal diskriminasi di media sosial dan pengawasan di liga-liga kecil dan hal-hal lainnya yang tadi telah kami sampaikan. Sepak bola itu harusnya jadi olahraga yang nyatuin semua orang, tidak peduli ras, warna kulit, atau latar belakang. Kita sebagai penggemar tuh juga punya peran penting buat dukung upaya melawan isu rasisme ini. Mari kita sama-sama tuh mulai dari diri sendiri dengan menghormati pemain, baik di stadion maupun di media sosial, baik juga teman-teman yang atau kawan-kawan yang nonton streaming online di rumah. Jadilah bagian dari perubahan buat sepak bola yang lebih adil dan inklusif. Nah, semoga semua yang tadi kami paparkan, saya dan Thomas sudah jelaskan dari awal sampai akhir ini, menjadi sumber pengetahuan ilmu baru buat teman-teman dan dapat memotivasi teman-teman sekalian untuk lebih meningkatkan kesadaran akan isu rasisme ini, agar isu rasisme ini semakin berkurang dan sepak bola tuh menjadi lebih baik ke depannya. Oke, baik, untuk yang terakhir, pembagian tugas di kelompok kami sudah baik dan adil menurut saya, dengan selang-selingnya saya dan Hanil dalam menjawab pertanyaan di latar belakang. Dan temannya Hanil juga terima kasih sudah dapat memberikan kami wawancara terhadap pertanyaan-pertanyaan kami untuk tugas ulangan akhir semester ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, sampai jumpa di lain waktu.